Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Dini dengan NIM 19650010 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Proses rekayasa perangkat lunak terdiri dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Model-model proses RPL yaitu jelaskan model-model pengembangan rekayasa perangkat lunak di setiap subbagian. Model rekayasa perangkat lunak pada PowerPoint ini dan paparkan kelebihan dan kekurangannya serta pemaparan bagaimana implementasi dan penerapan model tersebut. Yang pertama itu model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD atau Rapid Application Development, model RUP atau Rational Unified Process, model Agile, model Scrum, model DevOps, model Extreme Programming. Model waterfall. Model waterfall itu ada communication, planning, modeling, construction, deployment. Penjelasan model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Penggunaan model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu dan sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Kelebihan dari model waterfall yaitu satu, merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Cocok untuk software yang bersifat generik, mengerjakan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Adapun kekurangannya yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Kemudian model waterfall. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Berikut adalah contoh penggunaan model waterfall pada sistem informasi klien distributor sebuah perusahaan manufaktur. Tahap pertama adalah latar belakang proyek yang telah disepakati bahwa perlu adanya pemetaan distributor dalam jangka waktu panjang. Setelah itu, 5 tahap berikut adalah sebagai berikut. 1. Analisis, 2. Desain, 3. Implementasi, 4. Pengujian sistem, 5. Maintenance. Kemudian model prototyping. Prototyping yaitu communication, quick plan, quick design, prototype construction, delivery and feedback. Penjelasan model prototyping. Prototyping model adalah model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi klien dan banyaknya keraguan dari pembuat software. Karena kondisi yang belum diketahui atau seberapa besar software, bagaimana sistem penerapannya. Kemudian kelebihan dari prototyping yaitu menghemat waktu pengembangan. 2. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 3. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 4. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. 5. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Adapun kekurangannya itu pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian.
Kedua itu, prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. Kemudian proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Dan terakhir, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Model prototyping. Contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu penerapan metode prototype dalam pembuatan sistem informasi penjualan berbasis desktop pada toko mainan anak Dana Sentosa. Adapun tahapan yang dilakukan adalah pertama pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, pengkodean sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Mode spiral. Mode spiral itu terdiri dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Penjelasan dari model spiral yaitu spiral model merupakan model proses pengembang perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Kelebihan dari model spiral. Yang pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping, kemudian kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kemudian lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Kemudian pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan berekreasi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Adapun kekurangannya yaitu banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh pihak kedua. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer, memerlukan tenaga ahli dan memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Yang ketiga itu belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Kemudian memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditentukan dan diatur. Kemudian butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Kemudian model spiral. Contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu dengan mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan metode spiral adalah itu konsep development project atau proyek pengembangan proyek, new product development project atau proyek pengembangan produk baru, product maintenance project atau proyek peningkatan produk, product maintenance project atau proyek pemeliharaan produk. Kemudian model RAD. Model RAD itu yang pertama modeling, kemudian construction, kemudian pada penjelasan dari model RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan
cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan dan kekurangan model RAID yaitu kelebihan yang pertama lebih efektif dan pengembangan model waterfall sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAID mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Adapun kekurangannya itu, model RAID menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAID akan gagal. Kemudian tidak semua aplikasi sesuai untuk RAID. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAID akan menjadi sangat bermasalah. Yang terakhir, RAID tidak cocok digunakan untuk sistem yang punya risiko teknik yang tinggi. Model RAID, contoh penerapan model RAID dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap yang semuanya padat: identifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi dan perancangan di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap perumusannya. Tahap kedua yaitu mendesain dan tahap terakhir yaitu implementasi. Kemudian model RUP. Model RUP itu ada initial planning, business modeling, requirement analysis dan design, implementation, test, deployment, dan evaluation. Penjelasan dari model RUP. RUP atau singkatan dari Rational Unified Process adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, kelebihan dan kekurangan model RUP. Kelebihannya yaitu 1. Menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Keempat, menggunakan adanya penambahan pada proses. Kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Adapun kekurangannya yaitu pertama, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Model RUP, contoh penerapannya yaitu penerapan tahapan metodologi pengembangan perangkat lunak dengan metode RUP melalui 4 tahap, yaitu 1. Inception, 2. Elaboration, 3. Construction, 4. Transition. Model Angel. Model Angel yaitu production and technical support, requirement and analysis, design document dan prototype, iteration, demo dan feedback. Kemudian penjelasan model Angel. Metode Angel adalah pendekatan khusus untuk manajemen
proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan incremental berulang yang umumnya disebut sprint. Kelebihan dan kekurangannya model Agile yaitu: 1. Kelebihannya meningkatkan kepuasan kepada klien. 2. Dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. 3. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat. 4. Mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. 5. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dan dari segi materi relatif kecil. Kekurangannya yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. 2. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. 3. Tidak cocok dalam skala tim yang besar atau kurang lebih 20 orang. Perkiraan waktu, relasi, dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Kemudian model Agile. Penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi programming interface sistem pada PT XYZ. Metode Scrum. Model Scrum, penjelasan dari metode Scrum digunakan pada perkembangan produk dengan memperhitungkan teknik, proses, dan kreativitas pada pengembangnya. Scrum adalah kerangka kerja yang bekerja membuat pengembang produk tahu di bagian mana saja produknya bisa dikembangkan lagi hingga mencapai bentuk yang sempurna. Kelebihan dan kekurangan model Scrum yaitu: kelebihan yang pertama yaitu keperluan berubah dengan cepat. Yang kedua, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan memberdayakan satu sama lain. 3. Pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. 4. Dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. 5. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Adapun kekurangannya yaitu: yang pertama, stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Kedua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus yang seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Jika anggota tim memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Terakhir, penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang handal. Jika tidak, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Model Scrum. Penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi delivery order berbasis website. Model DevOps. Model DevOps adalah perangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan, development, dan operation. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antara pengembang atau develop dan operasi perangkat lunak atau operation. Kelebihan dan kekurangan dari model DevOps. Kelebihannya itu siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Adapun kekurangannya yaitu penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. 2. Membutuhkan software engineering yang ahli. 3. Memerlukan kolaborasi yang kuat. Penerapan model DevOps itu pada pengembangan aplikasi screening COVID-19. Model Extreme Programming.
Model extreme programming itu ada planning, design, coding, testing, software, increment. Extreme programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Dan dari sumber yang terpercaya, extreme programming adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Kelebihan dan kekurangan dari extreme programming itu pertama, kelebihan meningkatkan kepuasan kepada klien, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara developer. Kekurangannya yaitu cerita-cerita yang menunjukkan rekrutmen dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kedua, tidak biasa membuat kode yang detail di awal. Prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Ketiga, XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Kemudian penerapan dari extreme programming pada sistem informasi penjualan pakaian berbasis web, studi kasusnya toko ST Jaya. Adapun tahapannya yaitu planning, design, coding, testing. Itulah hasil dari pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.